Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. 16 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fahri Rizky. Yang kedua ada Farsha Saniatur. Yang ketiga ada Salva Dias. Yang keempat ada Sena Arga. Yang kelima ada Takhriru Riza. Selanjutnya, penyelesaian perkara pidana. Pertama, pemeriksaan identitas terdakwa, dakwaan, keberatan atau eksepsi, pendapat JPU, putusan selah, pembuktian, tuntutan, pembelaan atau pledoi, replik dan duplik, yang terakhir putusan. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pemeriksaan identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Nah, pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, majelis hakim juga menanyakan mengenai 1. Status penahanan yang dikenakan kepada terdakwa. 2. Apakah terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan telah memahaminya. 3. Hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Lanjut ke alur yang kedua, yaitu surat dakwaan. Pada surat dakwaan terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama yaitu pembicaraan ini dilakukan oleh penuntut umum atas perintah dari hakim ketua sidang. Surat dakwaan menjadi dasar terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Surat dakwaan ini berisikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan runtutan peristiwa kejadian tersebut. Yang keempat, dalam pasal yang didakwakan menjadi dasar pemeriksaan perkara dilakukan dengan terbuka atau tertutup, tetapi putusan akan selalu terbuka. Saya akan menjelaskan mengenai keberatan atau eksepsi. Keberatan atau eksepsi merupakan bantahan atau tangkisan terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di praktek peradilan. Eksepsi atau keberatan ini merupakan suatu hal yang wajar, karena di dalam hukum acara pidana dikenal asas presumption of innocence, yang artinya adalah asas praduga tidak bersalah. Maksudnya, asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu, apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan atau diberhentikan. Begitu pula sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dan memasuki materi pokok perkara. Apabila proses pemeriksaan sudah memasuki pokok materi perkara, artinya eksepsi tidak dapat lagi diajukan sebagaimana yang didakwakan pada surat dakwaan. Selanjutnya adalah pendapat penuntut umum. Di sini itu hak penuntut umum yang diberikan pada saat ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang isinya berupa tanggapan penuntut umum atas keberatan terhadap surat dakwaan yang dibuat. Seperti yang ditentukan oleh pasal 156 ayat 1 KUHP yang intinya adalah secara prosedur setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan sela dan pembuktian. Yang pertama ada putusan sela. Putusan sela itu merupakan putusan yang belum menyinggung suatu pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Jadi, jika keberatan diterima oleh majelis hukum, maka sidang tidak dilanjutkan dan pemeriksaan ditutup. Kemudian, penuntut umum masih bisa melanjutkannya dengan cara menyempurnakan surat dakwaannya. Lalu setelah itu, jika keberatan ditolak oleh majelis hakim, maka pemeriksaan dalam sidang bisa dilanjutkan.
Setelah itu, penasihat hukum terdakwa yang tidak menerima putusan sela ini dapat mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan putusan akhir. Kedua, ada pembuktian. Pembuktian dibebankan kepada pihak penuntut dan terdakwa. Jadi di Indonesia itu menggunakan dua sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Itu terdapat pada pasal 183 KUHP. Lalu ada penuntut umum dan penasihat hukum mengajukan alat bukti yang berisi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti untuk memperkuat argumen mereka. Terus ada pemeriksaan pembuktian. Kesempatan dimulai dari pembuktian dari penuntut umum dan dilanjutkan giliran terdakwa. Terus pemeriksaan dimulai dari saksi dan setelah pemeriksaan dari saksi dan ahli, barang bukti dan bukti surat itu ditunjukkan kepada saksi, ahli, dan terdakwa. Setelah itu, barang bukti dan bukti surat ditunjukkan kepada saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum atau setelah saksi dan ahli dari terdakwa. Akan melanjutkan tentang tuntutan penuntut umum. Tuntutan didasari dengan pembuktian yang telah dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi ataupun dengan mengajukan alat bukti lainnya. Pihak penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai pasal yang diajukan. Dalam tuntutan juga disebutkan mengenai status kedudukan atas barang bukti yang telah disita. Selanjutnya, pembelaan atau pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Pertama, tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atas atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Yang kedua, isi yang pertama, meneguhkan sikap terdakwa atas bantahan dari surat dakwaan penuntut umum. Yang kedua, pengakuan terdakwa atas tindakannya dan pengungkapan rasa bersalah dan penyesalan terdakwa. Pembelaan ketiga, cara yang pertama dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Cara yang kedua, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan sendiri-sendiri atau terpisah. Replik adalah bantahan atas unsur-unsur yang ada dalam pembelaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian ada duplik. Duplik diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk membalas, menjawab, atau menanggapi atas replik yang disampaikan oleh penasihat hukum. Setelah itu, ada putusan. Dalam menentukan putusan, majelis hukum bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim dapat dicantumkan dalam putusan. Kemudian, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ada 3 hasil putusan, yaitu yang pertama, putusan bebas, yaitu bebas dari segala tuntutan hukum dan dinyatakan perbuatannya tidak terbukti bersalah. Yang kedua ada putusan lepas, perbuatan terbukti dan dinyatakan bersalah, namun ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga ada putusan pemidanaan, yaitu perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah bersalah. Sekian, terima kasih.